ampun. Enak tuh. Mana? Manisnya. Nah, kali ini saya bawa dua bidadari anak muda yang kreatif. Nah, yang sini Ega, yang sini Aku adalah ownernya Unjukanku. Unjukanku sama Fortuna Tulasi. Iya. Jadi hari ini kita bakalan cari tahu tentang tempat jualan mangut lele Mbah Marto yang ada di Jogja. Gimana cara pembuatannya, gimana dia mempromosikannya ke kalangan luas, padahal dia kan tempatnya di daerah pedesaan gini nih. Tapi Dan katanya legenda loh. nah, itu katanya legenda tuh. Stay tune. Pak Dayat adalah kakak ipar dari Pak Poniman. Pak Pon adalah merupakan anak dari Mbah Marto. Ya. Jadi Mbah Marto menurunkan ilmunya kepada anak-anaknya yang usaha. Selain anak tidak ada ya Pak ya? Karena bumbunya nggak boleh dituliskan. Apalagi dibuat dalam bentuk CD. Nanti di copy. Oh, siap. Berapa kilo tuh Pak satu hari? Satu hari sampai, kalau hari-hari biasa itu 50. Kalau hari liburan ya sampai 90, 80. Itu makan di tempat semua apa kebanyakan bawa pulang? Iya, Makan sambil lari kayaknya. Oh, gitu ya. Makan di tempat, makan sambil lari. Bisa. yang dimakan sini. Tapi tukang lelenya udah satu itu ya Pak ya? Iya, sudah. Dia tiap hari ngantar ya? Iya, tiap hari pasti ada. Walaupun musim kemarau, musim apa, nggak pengaruh. Karena sudah Nah, idealnya Pak, idealnya supaya dia enak untuk dimakan, ya. berat ini 1 kilo berapa? 1 kilo rata-rata isi 7-8. Beratnya berarti rata-rata 1 kilo itu 7 atau 8 ekor supaya rasanya enak ya Pak ya? Terus sedengan di atas piring itu kan nggak terlalu besar, nggak terlalu. Oh iya, Oh. pas. Sesuai sama Iya. piring ya, Pak. Jadi kata Pak Dayat biar penyajiannya di atas piring juga enak. Kalau kebesaran nanti terakhirnya makan serba besar jadinya. Jadi air mineral ini gunanya buat matiin nih. Nanti kan selama pembakaran ini apinya ini nyalanya besar kan, karena dia pakai sabut kelapa bukan arang pakainya. Nah, kenapa disiram air? Biar lelenya ini nggak gosong, jadi nggak matang di luar doang, jadi dagingnya juga matang. Nah, ini kan Gitu. lain, Mas. Ini air tadi ini untuk mengantisipasi supaya apinya nggak hidup. Kalau apinya hidup, matangnya nggak bagus. Untuk menghasilkan mangut ini seperti ini kelihatannya nggak gampang karena biayanya banyak. Tadi beli pelepah apa? Pelepah kelapa ini. Pelepah kelapa ini aja. Nah, ini tusuknya ini. Tusuk ini hitungannya? Hitungannya pokoknya per hari untuk ini biaya kita 150.000. 150.000 untuk tusuknya aja. Nah, Dan itu udah ada pelanggan tetap ya? iya. Jadi itu harus dibikin Terus ya, Pak? ininya, Harus harus dipotong dibikin, gitu kan? iya dipotong, harus di apa, Diasah gitu ya. dilinjipi gitu kan. Linjipi. Apa boso? Linjipi itu bahasa Inggrisnya dilancepin. Nah, ya kan. Dan ini 300 rupiah per gelondong kelapa itu 300 rupiah. Oke, jadi Padahal sehari habis berapa ya kalikan? Mungkin 200.000 kalau dirupiahkan sehari. Oke. Ya, jadi makanya memang mahal ini biayanya. Terus ini kalau kita bicara resiko ya, resiko pengasapnya itu iya matanya ya? kan? Bukan matanya, paru-parunya. Ya kan? Tapi untungnya satu kalau ini ya, COVID masuk tenggorokannya Mas Imbang, kena ini. Kirain manggilnya mama, jadi tahu jadi. Wah, ternyata ini Pak ya. Ya tapi syukurnya ini Pak ya. Bisa memberdayakan Barang bekas. Betul. rekan bisnis lainnya ya. Jadi turunannya banyak ya kan. Banyak. Turunan dari ini, dari lele, dari bumbu, dari sayuran. Oke. Ya, kita turunannya banyak sekali. Dari telur. Nah. Aku lihat di videonya itu Nah, ada juga ini ya. apa?
mangut telur juga ada ya? Ada. Ada ya? Ada, itu bukan mangut, kalau telur itu. Apa namanya? Opor. Oh, opor Bahasa telur. Inggrisnya besengek. Oh. Oh, jadi ini jualannya nggak cuma mangut. Oh, nanti lihat. Oh, di- siap. Belum ke dapur ya? Belum. Gini. Bukan, gini dulu. Ini kan, Oh. kan harus ada ininya loh. Nah, supaya kuat kan harus berarti dibagi ini. dibagi Ya, dua betul gitu. ya, betul. Ini bagi dua. Nah, bagi dua. Nah, Nah, ini bagi 4. bagi 4. Iya. Segini gini. Bagi 2 dulu dong. Oh. Nah, biar nanti sama, bagi 2 dulu. Oh, Nah, berarti bagi 2 gini ya. ya. Ini bagi Nah, 2. terus bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Nah, Ini gini. yo yang adil loh. Imbang loh, Pak. Nah, ngeruncingi ya, betul ngeruncingi bahasa. Iya. Apa landepin. Nah. Oh, ngelincipin yang gini. Ini temen saya. Nah, dah, teman-teman. Nah, Ini bisa ngelandepin. terus nanti diruncingin. Nah, Oh. iya, mosok nggak diruncingin terus Oh. lelenya nyunduknya gimana? Nah, ini sampai runcing seperti yang tadi. Nah, Lengkap ya. lengkap sudah penderitaan. Ada gergaji, Tiap hari kayak ada yang belah, ada yang Nah, ini cus. Why? I just don't get it. I always catch you fuckers watching this sick shit. tipin. Yuk kita ke dapur yuk. Nanti setelah jam 12 penuh semua sampai sini. Makanya tadi aku berangkatnya jam 5. Jam 5. Ingat pesan Pak Pon kan, biar enak ngobrolnya. Belum Iya. lagi yang kedua tadi aku pikir, wah kita harus bungkusin. Orang tadi tahu kesini istriku udah ngomong, bungkus ya kata dia. Sugeng Mbah. Pinter nek kon. Enak aja nih. Tak paloro. Tidak gelem loro gelem. Kali ini kita mau kasih baju Tadi ini siapa nih, disuruh? dekat telur mato. Mbak, aku boten saged basa Jawa loh, Mbak. Boten saged basa Jawa, apa basa nih? Artinya ngono kuwi. Boten saged basa Jawa. Basa Jawi. Oh, boten saged bahasa Jawi. Piye? Oh. Ora iso basa Jawa. Aku ra iso kok ndelengang. Iya. Iki kaosnya dinggo saiki. Tapi Nek kok- foto nganggo kaos iki. Yo, kayak aku. Ya toh. Gratis. Enggak usah diganti, Bang. Apa mau double we? Ndak dirarang kepi wae ra Yo. ndak ketok. Tidak pendile ketok. Endi? Nih, Mbak. Cemplung kene iki. Nggih. Kayak umur 17 tahun ini. Aduh. Tulisannya lihat. Mbak, aku bangga loh, Mbak. Bangga. Sehat, Sehat. sehat. Wong kok nek ra sehat ditutuk ini kok. Pertama kali buka, apa bahasa Jawa nih? Wala buka kula kok temu 20. Wih. Saiki 100 kula. Bapak tampiro tuh, kakek. Wow. Kakek tampiro lungo. 2004. Biyen gendong alor kok masuk pasar. Gendong titik. Apa gue ngalor itu? Gendong. Gendong. Oh, dulu tahun itu masih bawa ke pasar, gendong ibunya. Anggur. Yo iden tengok wadiang nih kok ulo. Ngidur, jualannya ngidur nggak di tempat. Oh iya, wah ini agak susah nanti bisa mereka ini translate-nya. Translate. Kamu nanya nih, Iya. Mbak, dulu waktu mulai pertama itu modalnya ingat nggak berapa? Yo lali ya. Lali ya. Mata uangnya pun mungkin bisa. Biyen yo ora apa-apa, ora larang kok saniki kok. Iya. Nggak mahal. Nggak dulu nggak mahal. Beda Kayak sekarang. Iya. Iya. Ora pati larang. Oh, Rumian Mas
masak ngapa mawon, Mbak? Padha mawon kan biyen masak yo men go lele. Oh, sego lele. Sego jangan lele. Pon. Pitik, wah pitik dianyep, melonyep. Di kuning nih kok. Oh. Mbak, Ada sopor nggih, Mbak? Sampai apa Apa? Nggih. Sopor. Oh, nggih. Nggih. Nah, niki saking berkat telur Semarang, nggih. Lah, Iki iki diparingi. anak. Mbak, nggih, diparingi. Oke, kasih ya. Anak kesayanganmu ngerti kok. Usaha ini kuwi. Ah, Dok, Engko di- mangke digodhog, Mbak. mangke digodhog ya. Nggih. Tiganipun mangke digodhog. Nggih. Nggih. Sama didoain loh, Mbak. Digodhog. Digodhog. Oh, jangan anyep. Ojo Nggih. ojo nyampit anakmu loh. Ojo nyampit anak. Diparingi karo berkat telur kan Ya. banget engko digodhog dimakan dewi. Oh iya. Oh, telur lain ada di sini? Ya. Ada punya telur lain? Ada. Ada di rumah. Nah, coba ambil sama tempatnya. Mentah, enggak ini? Ora ono, ya wis lah. Mbah, matanya nggak pedes, Mbah. Matanya nggak pedes. Oh enggak, udah biasa. Ponatol. Iya. Nih. Ini tadi telur Pak Pon kan? Ya. Si telur berkat telur. Hmm. Nih. Kita buat tesnya. Mbak, tak tes ya, Mbak ya. Ini telurnya yang biasa Pak Pon pakai kan? Nah, ini telur yang biasa dipakai buat makan sehari-hari di sini. Dari berkat telur kita kasih yang spesial. Nasi goreng. Nah, Oh iya gitu. Nah, Oh, nah. bisa dilihat ya, ini warnanya Nih, agak nanti- oranye. Apik endi iki kuningannya apik endi? Apik endi? Peci. Oh. Ini jujur ya guys, harus review, harus review. Nah, oke, itu Pak Pon. Makanya saya jual telurnya, yang jual telur yang bener-bener, ya aku pikir sebenarnya telurnya sih biasa. Tapi secara kualitas dari pakan dan segala macamnya dia lebih baik. Mbak, anakmu tak omong mau buka mangut nang Semarang gelem ora? Sik putih. Buka nang Semarang. Semarang. Lagi lho. Heeh. Hari ku mang tani dhewe. Oh iya, wis tak omong. Aku njaluk dongane mamaku sih ngomongin. Nyuwun restu ngomongin Pak Pon. Ya, udah kita Dapur udah. udah baru yang ini belum ya? Nah. Mak. Aku tak melebet sih. Nggih. Angger iki kok. Angger kuyo. Oh. Datang pawon, datang pawon. Ya, Mak. Nggih. Iya. Oh iya. Jadi di sini ternyata nggak cuman masyarakat lokal aja yang datang. Lihat nih, cek. Nah, Makanya gudeg-gudeg ngambil itu. ternyata artis-artis di Indonesia juga banyak yang udah datang sini. Makanya jangan ragu lagi, oke? Ini Frozen ya, produk baru setelah kemarin ada COVID-19 ya. Kita kan harus punya strategi lain, inovasi lain ya kan, supaya kita juga Up gitu ya, Pak. dapurnya juga ngebul ya kan. Nah, ini kita punya inovasi untuk buat frozen. Nah, ini kita vakum, ada yang isi 5 dan ada isi 3. Itu lengkap sama bumbunya, jadi sampai rumah itu tinggal manasin. Nah, ini kalau posisi kayak gini di perjalanan itu bisa awet 2 hari. Setelah sampai rumah dimasukkan freezer lagi bisa 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kalau biasanya jualannya lewat apa nih? Lewat suatu e-commerce atau Reseller gitu ya? Heeh. Ada yang reseller, Oh, ada yang ada reseller. yang datang sini lihat langsung ambil. Tapi rata-rata yang dari reseller itu Jakarta banyak, Bandung banyak. Berarti emang Banyak udah sekali. membeli dia ya, Pak? Iya. Biasa yang frozen di kisaran berapa ya, Pak? Yang isi 5 itu 55.000, sama 10.000. Oh, sama 10.000. Ambil aja, pegang. Hanya plastiknya itu kan per biji 2.000 ya, 1.900. Plastik vakumnya itu yang mahal kan. Iya. Coba mana? Kita bahkan nggak Bisa ambil dibuka? dari plastik. Bisa buka? Bisa.
Jadi aman gitu ya Pak, Iya, pengemasannya betul. memang udah dipikirkan packaging. Bahas aja plastiknya. Nih, Tadi penjelasan Pak Pon tadi, nih untuk biaya vakum itu jauh lebih mahal karena memang kita harus divakum. di vakum, terus plastiknya juga plastik vakum ini. Plastiknya. Plastiknya dua, ini yang untuk luar, Oh, iya. yang kuahnya juga Oh, beda sendiri. beda sendiri di. Bisa. Kenapa nggak kita tulisi? Rata-rata reseller kita itu minta nggak ditulisi, Oh, ya, biar karena bisa biar dijual bisa lagi. dijual Iya. lagi. Dengan brand ada mereka tulisan, masing-masing, iya. ada tulisan kan nanti terus dia ngebelnya sendiri terus beli langsung. Oh iya benar, nggak mau rugi ya Pak. Iya. Soalnya. Saya kepinginnya bagi-bagi Iya, rezeki lah, benar. iya ya kan. Ini yang nggak frozen ya kan. Ini tinggal manasin sampai rumah. Berarti dipanasin dikasih air Iya, gitu iya. terus. Nggak usah kasih Oh, nggak usah air. dikasih Oh, air. nanti Oh, rasanya langsung. lain nanti. Oh. Ini udah, ini begitu mencair kan udah jadi kuah. Iya, iya. Berarti nggak usah dimasak lagi ya Pak? Nggak usah nambahin apa-apa. Tambahin nasi aja udah. Oh, kenyang langsung ya Pak. Top. Iya. Nih, mau pegang. Nah, Kalau ikannya nggak pernah dipanasi juga. ya sama bareng. Bareng. Karena ini juga udah dibakar tadi ya Pak ya, jadi udah, lebih awet. pokoknya Jadi tinggal dibakar. manasin aja di atas apa loyang atau apa atau wajan. Itu Iya. nanti itu jadi kuahnya jadi banyak itu kalau mencair nanti. Jadi isinya 5 plus bumbu, tinggal dimasak langsung dimakan. Mantap. Ya, lagi aja Pak makannya Pak sambil nguliknya. Coba dirasakan enak tenan ora. Lelenya dulu aja bang. Lelenya? Bang. Heeh, jangan sama nasinya dulu. Ampun. Wah, pedasnya. Dagingnya. Pedas. Wah, pedasnya ampun bro. Tapi ngangenin. Nih, dagingnya lembut. Karena Terakhir kesini tahun berapa bang ya? aku itu kesini tuh kemarin itu waktu sama Pak itu setengah tahun yang lalu. Cuma Pak waktu itu Imam. warungnya nggak buka. Oh gitu ya. Warungnya nggak buka. Jadi saya sudah kenal lama Pak Pon. Cuma saya tidak begitu ngelihat ya. Begitu saya mulai usaha telur, saya lihat usaha Pak Pon itu bagus. Apalagi turun-temurun dari orang tua. Keren. Jadi bumbunya cuma Pak Pon yang ngasih. Kita nggak akan dikasih. Tapi enak. Nggak usah mikirin cost of credit kayak. Nggak mikirin jauh deh. Saya Kita dulu satu kerjaan sama beliau. Satu kerjaan kalau akhir bulan, wah, mumetnya seperti rasa pedasnya ini bikin mumet di kepala. Kalau ini nyegerin, kalau itu ngancurin ya. Ya, bumbunya kalau sini gurih manis Mas yo. Sama aja sama opornya itu. Cuma ditambahi bumbu lagi, ada salamnya, ada irisan brambang bawangnya. Terus dibungkus jadi satu. Ini namanya kan garang asem. Garang asem ini ada 2, yang tusukan 2. Itu ayam. Oh ayam. Yang tusukannya 1. Itu ati. Nih ada 2 jenis. Yang tusukannya 2 ayam ya Bu. Yang tusukannya 2 ayam isinya. Yang tusukannya 1 ada rempelo. Dia ada yang beda ini. Direbusnya berapa lama ya Bu? Kuali itu berapa ekor, Pak? Ya 1 jam. Jadi habis diracik-racik gini nih, habis dibuat kayak gini, habis ini direbus bareng sama ayam, sama telur yang buat opor. Jadi nanti dimasukin ke kuahnya gitu. Kasih tambah enak guys. Iya. Ini masukin yang paling gini. Oh iya. Pokoknya aku langsung masukin satu-satu. Oh satu-satu. Oh nggih. Coba yuk. Oh nggih Bu. Jadi tadi ini yang garang asam yang dia diracik nih dimasukin ke opor sih. Ya, direbus bareng sama tempe. Sama tahu, ada ayam buat opor. Jadi dimasukin aja guys. Panas guys di sini. Mau coba. Langsung buru. Aduh, netes elo guys. Panas. Netes elo guys. Sensasinya.
Are you sure about that? Soho kayak tahu aja. Soho. Ya, selamat datang dulu ya Mas Imbang dan tim ya dari Berkah Telur ya ke Mangun Lele Mbah Marto untuk kunjungan kedua atau beberapa yang penting kita silaturahmi ya. Tetapi sebelumnya ini tak kasih kenang-kenangan cindera mata kaos Mbah Marto asli. Wah. Ya, yang Jalan Siwon Indah. Ya, karena Mbah Marto itu tidak pernah pindah kemana-mana, ya hanya di Jalan Siwon itu pindah ini. Ya. Nih teman-teman yang perlu diketahui tadi Pak Poniman sampaikan bahwa Mbah Marto itu hanya ada di Siwon Indah. Artinya di luar itu kita tidak menjamin atau tidak, teman-teman nggak boleh protes dong. Orang memang kita nggak ada buka franchise di tempat yang lain gitu ya. Benar. Dapurnya kan juga tidak pernah pindah, masih ada di sini. Tadi kita udah lihat dapurnya. Mbahnya juga ada di sini. Benar. Ya ini dipakai masih Bang. Wah, saya pakainya. Nih kita dapat baju kebesaran. Ukurannya kebesaran apa maksudnya? Bukan ukurannya kebesaran. Baju pas. Pas. Pas ya. Nih. Wah, saya besok salah satu pegawai terhormat di sini. Amin. Saya duduk aja digaji gitu Mas. Putih ini udah suci. Iya. Pokoknya Mas Imbang nanti kerjanya cuma tiap bulan meeting. Awal bulan. Enggak, kalau bicara meeting itu gini dulu. Zaman kita dulu kerja itu, kita itu tiap awal bulan itu meeting. Ya Pak ya? Meeting Lonco. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama sebulan. Jadi kita itu kalau tadi ngobrol ini ya, ngobrol santai sebenarnya kayak tadi Sawang Sinawang ya Pak, usahanya udah bagus kok Pak, kenapa mau keluar lagi? Memang kadang-kadang ada beda ya Pak, nggak bisa disebut, dijelasin ya. Kalau saya jelas loh Pak, saya ngejar setoran angsuran di rumah. Bener, waktu itu saya nambah beban, wah aku pikir yang bayarnya siapa? Dan susahnya, saya kan waktu merintis telur itu, tadi saya udah ceritain kan, ya diambil ini, wah terakhir saya butuh, kan saya waktu itu masih kontrak rumah Pak. Iya. Wah, jadi memang bener-bener itu dia. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil ya. Sekarang masih ngianati. Oh, masih ngianati. Karena belum nabung. Proses. Proses. Tadi teman-teman sudah lihat semua proses ya. Sudah langsung ke pawonnya sampai langsung berasa asap merasakan. Mereka nyari loh Pak. Tahu nggak apa yang dicari tadi? Apa? Tabung LPG-nya di mana nih katanya? Kita dari dulu nggak pernah pakai tabung ya, namanya aja kita sudah niat, sudah dari dulu itu sudah ditanamkan sama Simbo atau Mbah Marto itu kita nggak pernah mempergunakan tabung ya. Adanya cuma kayu bakar itu, sampai kapanpun akan kita lestarikan. Karena mempengaruhi rasa ya. Iya, rasanya juga susah nggak cari kayu bakar? Ya sementara ini belum ada kendala ya. Yang ada kendala cuman itu masalah tusuknya itu, pelepah kelapa itu. Nah itu makin lama kan juga di sini sudah ya, kota itu kan semakin mendesak ke desa kan. Ya, pohon kelapa kan semakin lama semakin habis. Nah, ini sementara kita ekspor dari luar kota, dari Wates, dari Kulon Progo yang banyak. Nah itu keterbatasan kita seperti itu. Terbatas kelapa tadi tusuknya itu ya. Karena itu harus manjat ya. Sama serabut kelapa yang untuk ngasapin itu kan sini sama saja, karena produknya dari dari pohon kelapa semuanya kan. Nah ini yang otomatis kalau pelepahnya itu satu paket sama itu serabutnya. Nah serabut susah dapetin susah ya. Iya. Ya karena tiap hari kita memakai segitu ya. Tapi saya kira nanti juga hanya kalau stok sih ada, hanya nanti wilayahnya atau areanya semakin ke barat semakin jauh. Ongkos kirimnya nah, juga. sehingga kosnya nanti semakin naik. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya saya kok menaikkan sekarang kan per lele itu 10.000. Nah, nanti kalau saya naikkan 500 jangan komplain. Itu karena memang kosnya seperti itu. Kalau kita pakai bambu sih bisa, tapi itu tidak istilahnya bambu itu tidak sinkron ya, tidak cocok untuk menusuk itu. Kalau bambu cocoknya untuk sate kambing. Ya. Kalau pakai tusuk sate biasa yang jadi tuh
Ya itu enggak, itu bambu. Nah, tadi ditanyakan kenapa harus pakai apa? Tadi pertanyaannya pakai briket ya? Iya, briket. Pakai briket. Ini yang kita tampilkan masakan asap mangut lele Bambarto itu kan yang kita tampilkan adalah rasa smokednya, pawon, sangitnya. Otomatis rasa sangit itu sangit kan itu ke asapnya maksudnya gitu ya? Asap gitu ya, kena gitu ya. Asap itu. Berinteraksi langsung dengan asap itu. Itu pengeringannya karena kan suhu dari asap itu ya. Asap, rasa asap itu masuk ke mana? Merasuk ke daging lele ya. Kemudian kadar airnya naik. Itu sampai 25%. Nah, kalau lebih dari itu nanti saat kita masukkan ke mana? Wajan tadi itu biasanya hancur. Nah, itu harus terlalu sampai kering. ya Terlalu lembek. Dagingnya nggak bisa kenyal gitu. Itu ilmu baru loh. Saya pikir gini, masaknya sudah masak gitu. Tapi ternyata tadi dipanggang itu adalah untuk menurunkan kadar air ya. Iya. Di samping itu memasukkan rasa asap tadi. Itu rasa asap itu yang paling alami adalah memang dari serabut kelapa itu, yang lainnya belum ada. Oh, khas ya. Nah, khas banget ya. Itu memang untuk pengawetan juga bisa pengasapan. Kebetulan dulu saya juga lulusan STM pengolahan hasil pertanian. Nah, iya kan ya mungkin semuanya itu sudah diatur yang sana ya. Saya sementara disuruh buruh ke salah satu bank, tapi setelah tua otak wis gak tapi sudah saya sama Tuhan sudah dikasih ilmu tadi, ilmu lain ya, ilmu pengolahan hasil pertanian. Gitu. Kalau frozen food tadi, frozen lelenya tadi itu udah dijual ke kayak misalnya di bandara Pak, kan ada tempat oleh-oleh nih, udah disalurin ke situ belum? Nah itu belum. Oh belum. Itu belum. Itu tadi kita bicarain. Kan ke bandara ke sini udah jauh. Iya. Jadi orang mau mengalokasikan sini dari hotel kan udah cukup jauh ya, dan takut ketinggalan pesawat. Ini tadi yang saya bilang tadi, ada nggak kepikiran mau buka Semarang? Kita buka di Semarang, Fresh Mart gitu. Tapi oleh-oleh memang asli mau Bambarto. Tapi juga kita sudah punya beberapa reseller ya. Oh ya sudah. Nah itu. Oh yang tadi makanya nggak dikasih merek tadi ya Iya, Pak ya? kita sudah punya beberapa reseller yang ada yang 2 hari sekali ambil. Itu ada yang seminggu sekali lewat Pexel itu ya. Itu juga ada. Jadi kita sudah punya yang terserah mau dijual kemana, yang jelas saya juga mempersilahkan mereka untuk kebebasan untuk menjual produk tersebut, yang jelas ambilnya harus dari sini. Nah, ini frozen itu berapa hari Mas? Frozen itu di frozennya maksudnya? Setelah itu kan lepas dari frozen, otomatis kan mau ke nah gini, misalnya lepas dari frozen itu kan itu sudah membeku ya, sudah membeku, katakanlah suhu sudah 0 derajat, ya kan? Itu bisa bertahan di perjalanan itu sekitar 2 hari. 2 hari dia mampu. Ya. Karena apa? Buktinya apa? Saya tiap kirim ke Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lain-lain itu posisi kayak gitu. Ya, nanti posisi saat kayak gitu terus kita kemas pakai styrofoam. Nah itu sampai sana saya cek sama pelanggannya masih utuh, nah berarti kan 3 hari pun bisa. Tapi saya harusnya bilangnya 2 hari, jangan sampai nanti kita ya. Terus setelah itu kita masukkan ke freezer lagi, bisa bertahan berbulan-bulan aman. Seperti daging kambing itu loh ya, kita masukkan ke freezer. Berbagai rasa dan segala macam. Nanti rasanya sama. Jadi kalau udah dibekus sampai pada saat kita mau masak dipanasin gitu nggak ini ya, tetap ini ya. Tetap nanti dagingnya juga persis seperti yang ada di dapur. Ya kau bisa nanti. Bisa nih. Buat frozen ini buaya darat maksudnya di proses ini ser gitu. Biar kapok katanya. Biar kapok buaya darat ya. Di proses ini dia. Tapi kalau malam gitu Mbak ngajak ngobrol nggak gitu? Si Mbah itu kalau bangun kan pagi, ya kan jam 5 itu. Nah ini yang kita contoh ya, harus kita benar-benar kita jadikan sebagai ikon ya. Beliau itu kalau bangun pasti jam 4:30. Itu sholat subuh, kemudian udah tanya kerjaan, udah pasti tanya kerjaan.
Nah, nanti tentunya lebih duduk di sini ya, kita kasih kerjaan itu Kupas bawah, tadi ya. terus buat tusukan itu tusukan masih bisa ya? Iya, masih bisa. Itu sampai nanti jam 5 sore. Duduk gitu aja? Iya, Makan di situ juga, Pak. makan di situ. Maksudnya enggak gini, ada kan orang tua kan bangun udah pagi nih, jam 10 atau jam 11 nanti mau jam 12 nanti kan, dia balik ke kamar lagi mau istirahat gitu enggak ya? Enggak pernah. Jam 5 sore di situ terus? Iya. Coba nanti dibuktikan kalau nggak percaya. Kalau kita kan boyoknya terus. Lah bener. Pegel. Pegel ya? Harus dibiasakan ya. Iya. Mbak Marto enggak. Ulang tahun itu terbukti itu, Pak. Iya loh. Anak-anak gadis sekarang aja mereka ini aja disuruh megang buku tabungan aja pegel katanya. Yang mereka minta ATM sama PIN-nya katanya, nggak pegel. Buku tabungan juga nggak berfungsi Oh, ya, Pak. iya, pegel, megang aja pegel katanya. Jadi yang diminta itu ATM sama PIN-nya. Nah, itu baru nggak pegel katanya. Tapi ini salut loh, umur berapa lagi? Ibu ada umur berapa? 91. Umur Tapi 9. kalau ditanya, memang dia itu ingatnya karena mohon maaf ya. Iya, iya. Nah, itu kan sudah ingatannya Iya. nggak seperti dulu. Pokoknya dia ingatannya itu 160. Tadi yang benar itu baru 91. Enggak, nanti dulu. Kita bicara benar ini, Pak Pon kan dilahirkan ibu. Nggak tahu. Kan belum tentu tahu. Nah, yang menjadi keyakinan Pak Pon adalah umurnya 91 dari siapa? KTP-nya ada. Tapi kan KTP kadang-kadang belum tentu memang tahun segitu dia. Waktu zaman dulu mungkin belum ada KTP. Satu itu. Yang kedua kan tetangga sini kan juga banyak sebaya dia. Oh, nah, iya, ini benar. keyakinan kita. Ada sebayanya beliau. Sebayanya beliau sudah meninggal kira-kira 2 bulan yang lalu. Oh, Nah, tapi 2 ingatan bulan lebih yang bagus mana? Wah, lebih bagus ini karena kalau Mbah Marto ini kan selalu kerja, Iya, selalu ngitung interaksi sama duit. Oh, sehingga tidak makanya tidak pikun gitu ya. Tidak, ya sudah pikun dikit tapi Iya. nggak terlalu. Ya, tapi kan kalau pikunnya artinya karena pikun tua, itu kan alam. Tapi kan kadang orang ada pikun itu yang tidak otaknya dipakai terus. Kalau ini kan dipakai terus Iya, gitu. Jadi nggak ini. Kalau dosen kan kayak gitu kan. Iya. Sampai umur berapapun dia 100 mau udah profesor kok tetap baca buku. Iya. Gitu kan. Katanya kalau nggak ada kebiasaan itu dia justru jadi pikun Iya. dan sakit. Jadi harus ada aktivitas. Kalau komputer dia Pentium berapa itu ya? Wah, nggak tahu lagi. Medium. Bukan Pentium. DOS main disket itu Pak. Jangan disket. Kalian masih pakai disket nggak? Disket masih. Ingat ya pakai disket Iya, yang kotak DOS itu. ya. Baru di apa dulu namanya? Diinstal apa gitu ya? Rrrr, gitu. Berisik. Oh, dulu keren megang itu, Pak. Mau kemana? Mau ke ini apa rental gitu Itu kan? kan pertama yang gede itu ya. Yang Terus gede, kecil. iya, yang kecil. Kalau kecil kan bisa disakukin. Iya. Kadang-kadang terus pakai untuk gantungan kunci. Wah, itu mahasiswa ini. Sekarang flash disk cuma segini, Pak. Mau buang yang lama aja kita kadang-kadang gini kok sayang biar agak keren taruh di kamar gitu kan kayak punya komputer kayak gitu. Tapi ini Pak dari jam 5 ke jam 5 itu ya Mas Anto aja mungkin ini Mas Anto ya Jenuh. wah jenuh. Kita aja balas BBM aja sambil duduk aja balas WA aja udah pegel kan. Bener loh ya, selama ada pekerjaan dia nggak mau beranjak, Nggak mau pindah. Tapi setiap hari selalu minta gitu, Pak. Iya minta, kalau enggak kadang-kadang malah marah, nggak punya pekerjaan malah marah, nanti pikirannya malah wah pokoknya pikirannya yang macam-macam malah marah gitu. Padahal kadang ditanya yang kepikiran nanti banyak kesian capek. Tapi dari malah banyak iya, senang. Tapi nih ngeracik bumbu berarti Sudah kita. Oh, sudah. Kita. Simpan sudah nggak bisa. Dia ini apa namanya karena tadi kan aktivitas ke dapur beliau nggak lagi. Iya. dia di luar. Berarti kan Tapi buat apa namanya yang paling paham bumbu itu Pak Pon atau Ibu? Semuanya paham ya. Ibu istri Pak Pon maksudnya. Di sini kan saya berdua sama kakak saya, ya, sama kakak saya. Oh, di sini? Ini tapi kebetulan dia lagi sakit, Oh. dia nggak sini. Ya, itu kan kakak saya juga udah paham, sudah apalah sama dari dulu ikut simbok. Oh iya ya. Dari dulu ikut simbok. Apalagi istri saya juga dari dulu ikut simbok. Udah tahu ya. Tapi memang nggak tertulis gitu ya Pak resepnya? Enggak. Jadi di otak aja. Itu apa ya?
itu insting saja. Oh iya, ada insting. Artinya ikan 100 kilo, lele 100 kilo itu segini. Dan gitu ya. Jelas komposisinya sudah dihafalin lah komposisinya. Ngadain ini nggak juga Pak? Catering kayak macam ke? Nggak pernah, kita nggak pernah untuk catering. Hanya beberapa teman-teman atau kantoran yang mau pesen itu kita layani. Misal Tapi kalau catering kan belum misal kayak gini kan, kayak apa Pemda Bantul gitu kan, lagi acara makan kayak gitu, dia minta sekian ekor gitu, ada nggak pernah? Wah pernah ya. PJKA yang paling kerap itu, PJKA itu langganan. Ini varian menunya apa aja? Sama. Oh varian menunya itu menu spesial adalah mangut lele. Mangut lele ya. Mangut lele. Paling spesial itu ya. Nomor 2 garang asem. Garang asem itu garang asem ati sama garang asem daging. Kalau ati itu tadi ya. Iya. Nomor 3 opor ayam kampung. Oh, ayamnya ayam kampung. Ayam kampung. Opor ayam kampung. Ada baceman ayam kampung. Baceman ayam kampung itu masih ada. Kemudian sayur krecek. Yang krecek. Kemudian gudeg. Gudeg itu kita lain dari yang lain. Gudeg itu kita separuh itu nangka, separuh itu daun kates. Itu nggak pahit. Kemudian ada di opor itu ditambahi telur, tahu, sama tempe. Nah, makanya itu support dari berkat telur kan nanti, iya kan? Iya, sama ya Pak. Iya. Termasuk turunannya telur. Iya. Kalau saya tahunya itu mangut tuh ikan pari Pak. Waktu saya KKN di Jepara tuh pakainya mangutnya ikan pari. Ikan P itu loh Mas. Oh, gitu. Pantura biasanya pakainya ikan P sama ikan laut. Iya. Ikan asap juga kalau di sana. Kendal sama Ambang, Juwana, Manyong ya kan? Manyong iya, waktu Mas Manyong. pernah meeting di mana, di Pati atau di mana itu ya? Semarang. Di Semarang biasa. Karangayu. Biasa Karangayu. makan kepala ikan manyong. Manyong. Oh, ya, Mas manyong. pedesnya juga luar biasa itu. Sama ini. Kayak kepala kambing juga ya. Mantap. Sama. Iya, itu kita sempat ini ya meeting situ ya. Garang asemnya lain. Kalau garang asem sini kan nggak pakai Blimbing mulung mulung sama gabe. Kalau sana pakai. Itu kita kalau garang asem putus yang paling terkenal biasanya. Oh iya betul ya. Garang asem ya. Sari rasa itu ya Pak. Yang paling terkenal itu ini umur 15 tahun ke bawah. Kurang asem. Kurang asem. Kalau udah lancang kan, kalau macam kan kurang asem kok katanya kan. Yang Asem. 15 tahun ke bawah ya. Ke bawah. Nah ini di 40 tahun ke atas. Bau asap. Nah, Bau asap. betul. Asem gitu. Bukan. Garang ajar, kurang ajar. Garang ajar. Beliau senang bercanda dan ya seru lah ya. Seru lah ya. Dulu kita kerja itu kita ada masa apa namanya ngantri dipanggil dari pimpinan kita untuk ngadap. Ya, kadang-kadang kita kayak di luar itu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk? Tadi saya sama istri saya jam 5:30 sudah ini ngirisi lele itu. Saya bilang, Bu, coba besok minggu depan atau kapan coba kita pakai nila, tambahin nila. Oh, nila dibuat mangut gini? Iya. Oh, benar. Nanya ibu. Benar. Kita harus punya inovasi. Jadi tidak memaksakan orang makan lelenya aja, karena ada orang nggak cocok lele kan? Nah itu cakep. Itu satu. Yang kedua, nanti bila mana kok sudah ada kompetitor lain buat mangut nila, kita sudah ready juga. Nah, kita sudah prepare lah supaya tidak kemakan ya tetap bertahan atau survive lah ya. Betul. Kita harus punya inovasi seperti itu. Saya pun sudah berubah. Yang ketiga juga misalnya toh nanti ada, dulu kan pernah ada flu burung loh. Iya. Nanti suatu saat kalau ada flu lele hancur. Lele ada flunya juga. Siapa tahu. Wah, Kan COVID makanya juga kita dari tahu prepare. tiba-tiba Nah, iya kan. Iya. Pikiran kita harus seperti itu. Tadi ada bicara target. Satu hari minimal berapa terjual biar agak ya untung lah gitu. Maksudnya kita masih bisa bagi karyawan. Harus berapa terjual? Maksudnya lelenya
kurang lebih kita harus laku 100 kilo. Itu udah, kalau 100 kilo lele berarti sudah plus nasi, udah plus semua lah. Itu kita anggap ngingklud, habis itu kan biaya sekian gitu. Jadi berapa harus habis lelenya satu hari? Kalau kita bisa mau mencapai target apa ya, kan saya bagi dua ya, saya bagi 2 hari itu, saya bagi 2 hari apa ya, hari yang minus, hari sedengan, kemudian hari yang istilahnya apa ya, peak season lah, peak season, iya, low iya. season lah nanti Iya, ya kita iya. bicara udah bang kok. Low season sama peak season. Low itu berada di hari Senin, Jumat, sama Selasa biasanya. Kenapa itu? Karena kan Selasa itu kan orang Jawa itu. selo-selone menungso ya. Selasa Selo-selone menungso. Tapi saya nggak percaya itu. Tapi anggap aja karena tapi itu bener loh. Hampir sama karena di Jogja sama di Kudus. Tadi kan dia Kudus nih. Kayak hampirnya sama nih, kok harinya bisa nebak nih Senin Selasa gitu ya. Tapi kalau alasan yang saya kenapa itu bener-bener rada sepi ya, karena dia mereka kita itu sudah hari Sabtu dan Minggu sudah lelah. Ya, sudah lelah. Nah, weekendnya sudah di jalan, sehingga hari Selasa dan hari Senin dan Selasa itu sudah dia fokus ke kerja kan. Nah, setelah hari Rabu itu baru hari Rabu, Kamis, Jumat itu baru sedengan. Nah, medium lah ya. Kemudian yang tadi peak seasonnya tadi Sabtu dan Minggu. Nah, itu pasti Sabtu dan Minggu itu kita bisa, harus saya target minimal 80 kilo per hari. 80 kilo minimal. Makanya tadi kan baru 60, saya suruh nambah 15 kilo lagi tadi. Rantai-rantai, yang penting kita jangan sampai mengecewakan pelanggan. Enggak, ikan itu yang hidup selalu ada baknya nggak, tersedia nggak? Enggak, kita nggak pernah menyediakan hidup, kita sudah ada suppliernya yang sudah sudah ready ya. Kapan aja diminta? Kapan aja. Nah, itu tanggung jawabnya ke saya. Dia harus konsekuen, harus komit sama saya. Setiap saya minta harus ada. Tapi nggak pengen itu Pak, maksudnya ini kan karena saya udah lama nih, misalnya kan lebih baik tuh punya sendiri, jadi bisa dikelola sendiri. Nanti pengen yang gimana itu kan bisa dikelola sendiri juga. Kita waktunya nggak ada Mbak, kita tuh ngurusin ini aja udah sibuk di loadnya sudah overload. Karena emang ini keluarga ya Pak, maksudnya Iya. Semua yang kerja juga keluarga, Iya. jadi Ya kita bisa saja sih katakanlah nambah karyawan, ya kan, nambah karyawan. Tapi kan tadi kita ingat hari tadi ada yang low season ya. Saat low season kan kita nggak enak. Kamu berhenti. Besok dan kan nggak enak ya. Mendingan kita maksimalkan apa yang sudah ada ya, harus lembur. Yang namanya kita wira swasta ya sudah niat ya. Udah kita pokoknya all out lah, ya kan. Udah harus all out semuanya. Harus mau. Nanti kalau semua apa-apa karyawan nanti habis. Apalagi sih keunikan Mbak? Tadi udah aja pekerja bangun jam 5. Ada lagi keunikan Mbak ya? Kedisiplinannya. Ya, saya ingat ya saat Mbah Marto itu masih aktif di dapur. Ya. Terakhir aktif di dapur tahun berapa? Ya sekitar 5 tahun lalu. Oh, berarti 5 tahun yang lalu masih aktif di dapur ya? Lalu masih aktif di dapur. Itu kalau ada karyawan yang terlambat 2 kali, konangan Mbak Marto suruh pulang. Suruh pulang maksudnya besok masuk lagi ya, atau kamu? Iya, kadang-kadang dinesoni dulu, dimarahin dulu. Nanti kalau sudah habis dimarahin dipanggil lagi. Suruh pulang loh. Disampaikan ya. Pancane yo alasannya kan ya orang tua lain sama kita ya kan, dia tuh alasan logis. Pancane wis do nyambut gawe ngene-ngene ku lagi teko telat terus. Supaya nggak males-malesan. Nah, betul. Ada cambukannya gitu. Iya, itu bener. Sebenarnya membangun, justru membangun. Makanya saya juga sebagai teladan ya, makanya saya kalau apalagi saya dulu sebagai kepala cabang dulu ya. Nah, area manajer toh. Area manajer. Kepala cabang itu kan taunya mereka kepala unit. Ini membawai beberapa cabang. Jogja beliau, Yogyakarta. Klaten juga ya dulu ya. Iya, benar. Kalau Bapak kan dulu wilayahnya ada Jalan Serono, Batu Retno kan. Jadi kalau kita ingat di sini ada satu lagi nih yang kita mau kalau bisa dikulik gitu ya, Pak Ponimin ya. Pak Ponimin ya. Itu orang lama juga itu. Sama seperti Bapak aja tipenya apa?
ngejawani slow kayak gitu kan itu. Tapi pebisnis. Betul itu. Nah itu kuncinya itu, Mbah Marto itu selalu disiplin, bangun pagi, ya. Terus pengawasannya itu loh, sampai sekarang pun masih loh. Daya ingatnya di sisi lain agak pikun sedikit, tapi di sisi lain semua pekerjaan itu diingat. Bagian pengasapan gimana ini bahasa Indonesia ya? Oh, sampai ke pengasapan? Oh iya, bagian pengasapan siapa? Ini barusan saya ditanya, saya ngasapi sopo. Nah, terus saya neng pawon sopo wae. Nah, Masih detail berarti Mas. Iya masih detail. Itu loh, sampai sekarang loh. Jadi artinya kalau disebut namanya, dia kadang-kadang protes nggak? Misal gini, siapa yang diasap gitu kan? Yang bukan siapa yang diasap, maksudnya siapa yang petugas ngasapin siapa gitu kan? Kita sebut aja tadi bukan Pak Didayat, tapi namanya yang lain. Kadang-kadang protes nggak dia? Oh Joy, jangan itu disuruh ngasap, nanti nggak bagus. Pernah nggak gitu dia protes? Enggak. Paling tidak siapa yang kontrol udah gitu aja dia. Yang jelas kan dia udah tahu, oh ini pegawainya lama-lama itu, yang pegawai lama maksudnya ya, itu sudah bisa semuanya, kecuali yang yang bumbu ya, yang pengasapan nggak bisa bumbu, tapi yang bumbu bisa pengasapan. Tapi yang jadi pertanyaan, ini kan tadi kita datang suasana secumpu, baru ke tempat pengasapan secumpu, masih wilayah sudah aset Pak Mbah Marto? Sudah semuanya, dari parkir, depan parkir yang dibangun itu punya Mbah Marto ya kan, ini punya Mbah Marto, dapur. Tapi kalau rumah kan memang ini ya rumah, ini ya rumah. Pengasapan juga punya Mbah Marto. Tapi dulu Mbah Marto ini berarti kan Marto itu kan bojone ibu kan? Iya. Ya sama dulu ceritanya gini. Orang Jawa itu setelah jadi manten, setelah nikah, nama suami melekat gitu ya. Setelah nikah itu pasti punya nama baru. Nah, nama barunya Jowo. Misalnya dulu Imbang atau Poniman, itu sekarang jadi Marto Diryo, jadi Reso Wijoyo, jadi Pawirorjo, jadi Sabarno. Aku udah berubah kok, Imbang Sudiarto. Kan Nander Sudiarto wis berubah. Ora Joyo Indo. Oh, jadi dari ini. Iya. Maksudnya yang spesial itu kakung atau uti memang ini? Memang uti. Supportnya yang kakung. Oh, jadi dulu mereka awal-awalnya merintis mungkin kakung yang bagian cari ikan atau apa gitu, ngantar uti gitu ya? Iya, bapak itu kan meninggal juga karena paru-paru. Karena berapa tahun asap tadi itu ngasapin kayak gitu ya kan, ngasapin kayak gitu berapa tahun, tapi ya alhamdulillah umurnya 76 tahun. Udah inilah 9 tahun. Artinya walaupun dia kena asap masih asap ikan, bukan asap pabrik ya. Kalau asap pabrik, bukan asap rokok. Bukan asap rokok ini. Oh, sama juga. Ada tukang asap, ada segala macem. Tapi kalau di zaman sekarang ini kalau buka mangut kayak gini berapa sih modalnya ya? Modal untuk mulai aja lah. Modal untuk inventorinya atau modal keseluruhan? Inventory ikan aja dalam arti ikan, bumbu dan ya, 2,5 juta udah. 2,5 juta. Nah, 2,5 juta. 2,5 juta dengan catatan tadi itu hanya bumbu dapur sama yang mau dijual gitu ya. Beras sama semua. Jadi kalau krecek itu mahal loh ya. Oh iya, termasuk itu tadi berpah kelapa, kemudian serabut, kemudian lelenya, beras, gula, nangka. Iya. Terus itemnya banyak sekali kan tuh. Iya. Ayam kampung itu minimal 5 ya. Ayam kampung itu per biji, per ekor berapa? Nah, sekitar 100 ya. Kalau hitungan kalau beli 5 aja udah 500. 2,5 juta tadi hitungan anggapnya daging sama itu. Kalau kita naikin lagi lengkap sama alat-alatnya. Lengkap sama alat-alat apa? Alat-alat masak ya? Alat masak aja lah. Alat masak itu ya sekitar alat masak itu 5 juta. 5 juta. Jadi 10 model 10 juta lah ya kurang lebih ya. Ya, kita makasih Pak Pon. Ya. Udah disuguhin semua, diajak ngobrol dan segala macam. Nah, Pak Pon kalau mau lanjut silakan. Kita pasti pesan karena teman-teman mau makan 4 ya. 4 baru nanti kita sekalian pamit. Oke, pesan saya gini ya.
nanti yang namanya kita itu wira usaha itu seringkali banyak tantangan. Iya. Banyak tantangan, makanya kita harus berjiwa kenceng, pantang menyerah. Itu memang seperti itu. Kompetitor itu memang luar biasa ya, Pak. Itu yang paling kadang-kadang harus kita ekstra pikiran kita. Karena apa? Supaya usaha kita kan eksis, Pak. Iya. Nah, ini jangan sampai kita konsisten. Itu aja. Selain ada lagi tipsnya? Ega, ada mau tanya? Sudah cukup. Nanti kalau makan jangan terlalu banyak nasinya, lauknya dulu. Iya. Biar semuanya bisa dirasakan. Ya, nanti khawatir saya kalau langsung nasinya banyak pakai lele, wah tadi kok belum masakan garang asem ya. Benar. Acara itu selenggara karena unjukan ya, itu. unjukan apa ini namanya? Unjukan kuat, unjukan jaweni ya. Ini juga jaweni. Enak loh rasanya, tadi bilang ya. Komposisinya meraciknya itu sedang, ora terlalu manis banget, enggak terlalu kecut. Nah, ini seperti apa ya? Seperti kayak teh. Betul, ya itu kan tidak terlalu manis, itu malah enak, tapi itu manisnya nggak enak. Ya, jadi media sosialnya satu, IG-nya @mangutlele_Mbah Marto. Oke. Ya. Di Facebook ada juga. Di Facebook itu juga Mangutlele Mbah Marto. Ya. Pokoknya Mangutlele Mbah Marto kalau di Facebook. Google Mangutlele Mbah Marto asli. Oke. Jadi ada 3 ya, tadi ada Instagram, ada Facebook, ada Google. Oke, udah itu aja teman-teman. Kita terima kasih sama Pak Pon juga. Biar langsung makan. Oke, ya sekali lagi ya terima kasih sekali ya. Sama-sama. Ya, sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Ya. Yo. Jadi sekarang waktu kita makan nih, ini ada beberapa menu dari Mangutlele Mbah Marto. Yang pertama ini kita buka dulu garang asemnya. Garang asemnya kita lihat. Yang tadi ada ininya 2, apa nih namanya? Ayam. Ini tusuk. Kalau tusuknya 2 itu isinya ayam. Jadi kita buka, oke. Baunya aja udah Mantap. baunya sampai sana nggak guys? Enak banget loh baunya. Baunya aja udah enak. Ini. Kita coba dulu ya. Kita banget. Parah. Nih, ayamnya aja mantul nih. Tuh asapnya masih keluar kebul. Coba. Terus kuahnya. Asin, gurih, manis, pas. Endul parah sih ini. Endul parah guys. Ngerti lagi sih. Pas banget sih. Gila, ini apa ya? Pas, kayak nggak terlalu asin juga. Ada manisnya. Kuahnya kental sih. Tidak bisa berkata-kata guys, karena sering lapar dan enak. Tekstur ayamnya kayak enak banget sih. Empuk, soalnya pakai ini sih tadi. Pakai apa? Ayam kampung. Tuh. Aku makan tulang dong. Nih, sekarang nih yang paling khas nih Mangutlele. Kita coba. Dari ininya sih kayaknya pedes ya nih. Cabenya aja cabai setan nih. Nih setan. Bukan cabai-cabean ya, cabai setan. Emang kamu cabai-cabean. Waduh. Kalau dari ininya sih, dari kayaknya kenyal gitu. Karena tadi kan dia pakai apa tuh sabut kelapa kan. Dan tadi kalau dia kepanasan, artinya kan nggak bisa. Itu tujuannya biar nih empuk nih. Nih kan. Sekarang kita coba ini ya. Gimana Mbak Nia? Pedes, mulai pedes sih. Pedes omonganmu itu. Aduh. Nggak mau coba ini gudegnya. Gudegnya ini beda karena ada apa? Daun pepayanya ya. Ini bisa dilihat dulu ini ada daun pepayanya. Pedes sih, tapi naruh
manisnya. Parah sih. Cobain lelenya. Badan kecil makan banyak, wes. Malu-maluin tenang. Aduh guys, tidak bisa berkata-kata, enak banget. Mau meninggal, seenak itu guys, mau meninggal jujur. Mau nangis. Kita coba kreceknya. Oh, ramba. Bagi yang nggak tahu krecek itu apa, krecek itu dari kulit ramba. Kulit sapi, ya kan? Dok. Nih, kenyal nih. Pedes. Apa pedes? Oh, ini pakai melinjo ya? Coba kita coba kreceknya. Tadi aku tuh nyobain es tehnya tuh, tehnya kok rasanya tuh beda gitu ya. Ini aja warnanya aja ini ya, enggak apa sih, enggak kayak kan biasanya bening gitu. Ini tuh warnanya tuh kayak kental gitu loh tehnya. Warnanya pekat. Rasanya aja beda. Jadi dari makanannya, minumannya itu mantap semua, pokoknya enggak beda banget sih. Jadi enggak usah ragu-ragu lagi buat kesini. Oke. Makan seharian demi makan ini. Biar sensasinya itu lebih kerasa sih. Betul. Aku mau cobain lele ya. Cobain mantap. Kita balik lelenya. Kalau menurutku buat harga 10.000 kan ya ini satu porsi, menurutku nggak terlalu mahal sih. Maksudnya ya untuk pas lele aja, plus bumbunya ya. Plus bumbunya tuh pas aja sih. Jadi kalau masih ada yang protes mahal, waduh. 25 loh. 25. Lele cuma sama kuahnya aja, kuahnya 25. 10.000 bang. Maksudnya? Lele sama kuahnya aja 10.000. Iya. Nah, 10.000 itu sangat-sangat worth it. Nilainya gede kok. Nah, kalau masih protes aja udah makan di kucingnya. Nasi sambil mahal loh. Oh iya, justru apa? Kucingnya lebih mahal ya, satenya gitu ya. Nih, pritilannya. Itu sih. Ternyata masih ada tusuknya ya. Iya, kan udah dibakar tuh. Tapi bener sih tusuknya nggak mempengaruhi rasa. Makan tak tusuk? Enggak dong, hampir. Saking bringesnya makannya. Jadi nggak rugi sih kalau jauh-jauh ke sini. Rasanya nggak mengecewakan sih. Worth it parah. Endul. Cobain gudegnya udah belum? Oh, ya, aku mau cobain gudeg pakai daun kates. Variasinya tuh lengkap gitu, ada pedas, ada manis, gurihnya juga dapat. Pedesnya tuh pedes yang bikin nagih gitu. Kan biasa dia pedes yang udah bikin kapok. Tapi ini tuh pedesnya tuh pedes yang nagih gitu. Ini kayaknya kurang loh. Kayaknya mau nambah nasi. Masih lapar nih. Tadi ngambil nasi dikit, takut nggak habis. Ternyata rame banget sih. Ternyata ini jam berapa? Jam 10.32. Ternyata udah mulai rame jam segini. Jadi buat kalian yang mau kesini jangan pas jam-jam makan. Kalau mau menikmati suasana. Tapi kalau memang udah lapar banget, ya udah. Tahu resikonya kan kalau kesini jam-jam makan.
Nah, bukanya sini dari jam 10 pagi, tutupnya sampai jam 9 malam. Itu berlaku setiap hari dari Senin sampai Minggu, nggak ada libur. Rekomendasi nggak bukannya? Wah, habis. Habis guys, daunnya nggak dimakan guys. Kecil-kecil makannya banyak guys. Iya guys, kantung lemak tuh banyak. Ya, bunga. Ususnya panjang. Usus ibarat apa? Ususnya panjang. Apa? Sama habis sih. Wah, pedes banget. Tapi buat yang nggak suka pedes, jangan khawatir, masih ada ini nggak pedes tapi enak juga. Ini juga hidupnya juga mantap. Aku sih orangnya nggak suka terlalu pedes sih, tapi untuk lelenya bisa sih karena bumbunya itu kan pedesnya tuh ngambil sendiri, jadi bisa diukur sama kita sendiri gitu loh. Dan di sini itu semuanya ini makanannya ambil sendiri guys, jadi udah keukur sama selera kita tuh seberapa. Aduh, suapan terakhir nih. Suapan terakhir. Kayaknya udah habis. Belum nih, masih ada nih. Mantul guys pokoknya. Seenak itu sih. Jadi habis guys. Nggak usah ragu buat datang ke sini. Jangan lupa kalau ke Jogja jangan lewatin mangut lele Mbah Marto asli. Nah, siang ini kita udah selesai dari mangut lele Mbah Marto. Udah makan, udah kenyang, udah dapat ilmu, lengkap lah pokoknya hari ini paket komplit di lele Mbah Marto. Gak cuma lele ya, jangan lupa gak cuma lele, ada garang asem, ada gudeg, ada apa lagi? Ada krecek, nah itu opor, ada opor, ada garang asem. Nah, jadi jangan ragu buat kesini, dan menurut kita ini sangat worth it dan harus dicoba. Nah teman-teman, sahabat kewirausahaan tadi anak Mbak Marto, Pak Poniman juga sudah men-share apa kiat-kiatnya berbisnis, dan saya ditemani dua gadis cantik yang semangat bisnisnya ada. Ini ownernya Unjukanku. Kita tadi udah minum Unjukanku juga. Ini adalah yang akan membantu tim manajer daripada tim Lander Sudiharto dengan holding company. Nah teman-teman, kita hanya ingin share tadi bagaimana semangatnya Mbak Marto yang dengan usaha bagus, integritas bagus, bertahan sampai 91 tahun, dan itu diteruskan oleh anaknya. Dan sampai di sini, ikuti lagi cerita kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, dah.